Di setiap sudut Indonesia selalu ada kisah yang terjadi, tapi di balik itu ada sosok yang memilih untuk tidak diam. Mereka hadir membawa solusi dan memberi kontribusi nyata untuk mengatasi persoalan di sekitar. Karena itu, Indonesia menginspirasi hadir di layar kaca Anda, mengajak untuk melihat lebih dekat kisah inspiratif yang mengubah tantangan menjadi harapan dan aksi menjadi dampak. Dan di episode pertama, Bersemi Demi Bumi, kita akan menyimak sebuah cerita yang berhasil mengubah masalah menjadi sebuah peluang. Bersama saya Yeskiel Fieri, inilah Indonesia Menginspirasi. Mungkin awalnya adalah karena dari hobi ya. Mungkin hobi saya kan suka traveling, jalan-jalan. Banyak yang nggak terurus atau kotor, sampah di mana-mana. Mungkin awalnya tuh sebenarnya dari situ gitu. Dan sudah hadir bersama saya kali ini di studio bersama Kak Sandra dari Kertabumi Recycling Center yang berfokus pada pengelolaan limbah dan edukasi kepada masyarakat. Halo Kak Sandra. Halo. Selamat sore. Kabar baik Kak? Sore. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan langsung aja kita mulai ya Kak. Ya. Kak Sandra nih boleh tahu nggak bagaimana awalnya kecemplung gitu ke dunia pengelolaan limbah gitu? Apa yang membuat Kak Sandra tuh tertarik gitu? Oke. Mungkin awalnya adalah karena dari hobi ya. Mungkin hobi saya kan suka traveling, jalan-jalan gitu. Terus saya suka ngeliat di Indonesia dan bukan ngebandingin sih, mungkin kayak di Indonesia sama di luar kok beberapa area wisatanya tuh kita sebenarnya banyak yang bagus, tapi mungkin banyak yang nggak terurus atau kotor, sampah di mana-mana. Mungkin awalnya tuh sebenarnya dari situ gitu. Jadi dari apa sih permasalahan sebenarnya nih sampah di Indonesia? Awalnya tuh dari situ, dan saya kan orangnya suka belajar gitu, senang belajar. Akhirnya saya cari tahu ini itu. Nah akhirnya awalnya itu kita hanya baru bikin pelatihan daur ulang sampah, kemudian akhirnya ke edukasi dan sampai sekarang jadi Kertabumi gitu. Sebenarnya kalau dari ceritanya simpel ya, dalam memulainya karena bentuk ketidaksukaan akan lingkungan yang kotor. Tapi boleh tahu nggak Kak, di pengelolaan limbah ini ada kategori untuk sampah yang dikelola atau semua sampah Kakak kelola? Oke. Untuk saat ini di Kertabumi kita hanya kelola sampah dari plastik. Tapi kita kan punya bank sampah. Saat ini Kertabumi ada sekitar mungkin hampir 400 sampah yang ada di bawahnya Kertabumi gitu. Jadi kita terima semua sampah, tapi yang saat ini hanya kita kelola itu adalah sampah plastik. Tapi untuk sampah yang lainnya kita ada third party atau party ketiga yang bisa proses gitu, karena untuk nggak semua sampah itu bisa kita proses karena kan teknologinya itu beda-beda gitu ya. Jadi saat ini kita hanya fokus kepada sampah plastik karena emang itu sampah yang paling banyak, yang paling besar dan yang paling lama terurainya itu adalah sampah plastik, dan paling gampang nggak dibilang gampang sih, mungkin lebih paling simpel bisa didaur ulang, dilebur kembali, kemudian diproses menjadi barang yang baru gitu. Kalau tadi kan Kakak bilang bahwa fokusnya lebih banyak ke sampah plastik gitu. Tapi kalau misalkan ke sampah tekstil kan di Indonesia juga banyak ya, dari fashion, pakaian-pakaian yang kadang memang tidak dikelola dengan baik gitu. Bagaimana dengan Kertabumi ini? Apakah dikelola dengan cukup banyak gitu di sana? Oke, untuk saat ini permasalahan di Indonesia itu adalah nggak semua bank sampah terima limbah fashion atau limbah tekstil. Karena nggak tahu mau diapain lagi gitu, karena dia kan nggak bisa dilebur, karena tekstil itu kan sebenarnya ada dua jenis. Kalau misalnya mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi. Jadi ada yang pure katun atau 100% dari natural, ada yang dia campuran dari entah polyester gitu ya, entah bahan-bahan sintetis lainnya yang itu agak sulit untuk didaur ulang. Jadi untuk sampah-sampah fashion kita lebih banyak mengedukasi orang untuk lebih aware dalam satu membeli produknya itu sendiri, kedua
jangka waktu dipakainya lebih lama gitu. Jadi karena itu sangat susah didaur ulang. Jadi emang harus dari kesadaran si penggunanya atau masyarakat di Indonesia untuk lebih aware. Nah, permasalahan limbah fashion ini tuh udah sangat saat ini tuh udah mulai lebih serius gitu, karena limbah fashion ini tuh udah mulai jadi isu yang kritis sejak tahun 2010 sampai sekarang gitu. Nah, apalagi di Indonesia dengan perilaku orang Indonesia yang sangat konsumtif dan juga maraknya kayak sekarang istilah fast fashion kayak gitu kan, terus belanja online, orang kapan aja di mana aja bisa beli baju gitu kan. Kemudian banyak lagi yang menawarkan harga-harga yang murah tapi produknya itu nggak bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, ini yang bikin sampah fashion atau limbah fashion itu makin menumpuk gitu sampai sekarang. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan hanya produksi atau industri fashion itu sendiri, tapi perilaku konsumtif dari orang-orang yang nggak peduli dengan banyak banget, udah beli aja sekarang dipakai nanti. Kadang yang bahaya adalah orang makainya hanya cuman sebentar gitu, singkat. Beli baju cuman mau dipakai 2-3 kali, habis itu entah dikasih, kalau dikasih lebih bagus bisa dipakai lagi kan. Banyak yang dibuang gitu, pengalaman saya di TPA tuh banyak sekali sampah-sampah tekstil atau fashion itu numpuk di mana-mana, dan sedangkan itu nggak bisa terurai dalam waktu yang singkat gitu. Baik Kak, tadi kan limbah tekstil yang Kakak sebutkan sudah menjadi urgent gitu di sejak tahun 2010. Ya. Kalau boleh tahu kira-kira kalau di Kertabumi limbah tekstilnya itu bisa terurai dalam berapa tahun Kak? Oke, mungkin bukan di Kertabumi ya, mungkin gini, tekstil itu tadi yang seperti saya bilang ada yang pure cotton. Kalau pure cotton itu tergantung, jadi dia ada tambahan kimianya apa enggak, misalnya pewarnanya mungkin ada kimia atau enggak, tapi itu kalau yang pure cotton itu mungkin sekitar 2-5 bulan. Tapi kalau misalnya kayak nilon, kalau nggak salah itu 20-50 tahun, tapi kayak polyester itu bisa sampai 200 tahun gitu baru terurai. Dan polyester parahnya kalau terurai dia tuh jadi mikroplastik gitu, nggak kelihatan tapi bisa tersebar kemana-mana gitu. Bayangin kalau misalnya 200 tahun, berapa generasi harus nunggu itu benar-benar terurai, tapi bahaya jangka panjangnya ya kita nggak pernah tahu kan gitu. Tadi membahas soal generasi yang akan terdampak memang akan jauh ke depan ya berasanya. Seperti yang Kakak bilang tadi bahwa limbah ini kan memang sangat sulit terurai dan ada di seluruh Indonesia gitu sampah-sampah ini. Tapi kalau Kertabumi ini lokasinya apakah sudah tersebar atau memang hanya di Jakarta atau bagaimana Kak? Oke, untuk sekarang ini kita pusatnya emang ada di Tangerang Selatan, tepatnya di Bintaro. Tapi bank sampah yang sudah kami bina itu ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, untuk proses daur ulang sendiri, daur ulang plastik itu kita hanya ada di Bintaro di Tangerang Selatan. Tapi rekanan kita untuk bank sampah itu udah ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi yang kita edukasikan itu sekarang itu bukan lagi buang sampah pada tempatnya, tapi pilahlah sampahmu dan belilah sesuatu tuh dengan bijak gitu. Kita beli bukan hanya kita mau, tapi karena kita perlu gitu. Cukup menarik bahasan di segmen pembuka ini bersama Kak Sandra, bagaimana kita membicarakan limbah fashion yang sudah menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Dan sesaat lagi di segmen selanjutnya akan hadir seorang yang sudah berhasil mengubah kain perca menjadi sebuah produk yang bermanfaat bagi bumi. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menginspirasi. Sebenarnya batik itu kan proses pembuatannya lama, bisa 3-4 bulan untuk satu lembar kain gitu. Dan sebenarnya kalau ngelihat Gen Z sekarang ini sebenarnya kreativitasnya jauh lebih besar gitu. Masih bersama saya Yeskiel dalam program Indonesia Menginspirasi, dan di segmen pertama kita sudah mengupas dampak limbah tekstil, dan sekarang sudah hadir di studio
salah satu pendiri dari Part of Nonarara, sub-brand dari perusahaan batik Nonarara yang mengelola kain perca sisa produksi menjadi busana baru berkonsep sustainable fashion. Sudah hadir di hadapan saya Bapak Yosef Dimas Surya Saputra. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Dimas. Bagaimana nih Pak awal mula dari Part of Nonarara ini Pak? Jadi sebenarnya kan brand utama kami itu Nonarara Batik ya. Itu sudah berdiri sekitar 14 tahun. Dan selama berdirinya Nonarara itu dia sudah memproduksi banyak baju. Awalnya kita akhirnya menyisakan banyak perca kan. Di awal perca itu ada yang kita sumbangkan, kita donasikan, kita kasih ke orang-orang yang meminta. Cuman semakin lama kok semakin banyak gitu. Dan di titik itu juga ada rasa bersalah juga sebenarnya karena kita pelaku ya. Kita pelaku dari industri fashion, dan di situ juga semakin terasa bersalah adalah karena sebenarnya batik itu kan proses pembuatannya lama, bisa 3-4 bulan untuk satu lembar kain. Ketika ada kain perca sebenarnya itu masih bernilai gitu. Lalu di tahun 2021 kita memikirkan bahwa oh ini kayaknya perca-perca ini kalau kita pilah, kita kumpulkan bisa jadi produk yang menarik. Produk yang menarik sebagai pengantar untuk generasi yang belum familiar dengan penggunaan baju batik gitu. Jadi kami ngelihat karena sebenarnya si Nonarara Batik itu kan memproduksi baju-baju yang full batik. Untuk pengenalan biasanya anak-anak muda lebih tertarik dengan baju yang lebih simpel, yang lebih ada ornamen batiknya, dia lebih etnik tapi nggak full batik gitu. Dari situ kita coba tes pasar, kita bikin perca-perca itu kita pilah dan kita bikin baju yang lebih casual, baju yang tidak full batik tapi hanya sebagian, dan ternyata ada traksi di situ, ada sales di situ, dan kita ngelihat well ini sesuatu yang menarik karena ini bisa jadi sedikit banyak redemption dari kami punya dosa kasarannya di industri fashion itu, tapi pada saat yang sama juga bisa bikin cuan gitu kan. Ya sudah, dari situ kita mulai yang tadinya perca itu cuman kita bikin dengan jargon cuman ada satu nih untuk tiap baju gitu. Kita coba kita pilah perca-perca yang serupa, ternyata ada banyak. Jadi kita bisa bikin nih satu jenis baju itu bisa 10, 20, dan akhirnya mungkin sekarang di tahun keempat si Part of Nonarara itu punya segmennya sendiri, punya marketnya sendiri, di mana ada kita nge-bring up isu sustainability di situ, dan juga nge-bring up batik yang lebih casual, yang lebih bisa dibawa hangout, dibawa santai tanpa terlalu terkesan tua. Jadi di situ antara demand dan kita punya supply terpenuhi di situ. Baik, tadi cukup menarik bagaimana Bapak melihat dosa atau suatu kayak rasa bersalah sebagai peluang ya. Dan betul. itu cukup menarik, tapi bagaimana Pak reaksi lingkungan sekitar gitu, selain dari segi sales ya maksudnya? Sebenarnya dengan adanya perca itu banyak yang bisa memanfaatkan. Saya baru realize itu ketika saya nunjukin perca di gudang saya, lalu ada rekan yang komen, boleh dong percanya di sini ada grup ibu-ibu yang pengen ngerajut perca itu, bisa dibikin selimut, bisa dibikin keset gitu kan. Terus ya sudah, saya kirim ke mereka. Terus ada juga yang komen, ini bagus loh kalau dibikin kayak lanyard gitu buat name tag, atau ini bagus loh buat dibikin bros. Jadi ternyata sebenarnya yang bagi saya itu adalah suatu limbah, ternyata bagi orang lain itu sebagai suatu peluang gitu. Dan itu berlanjut juga dengan sub-brand yang saya buat itu. Oh ternyata kita melihat suatu subjek itu sebagai suatu limbah itu sebenarnya tergantung POV kita gitu loh. Kalau kita cukup kreatif, kita bisa memanfaatkan itu jadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Tadi Bapak bilang kan bahwa lebih banyak bergerak di fashion ya, kayak di lanyard atau di pakaian-pakaian. Kalau aktivitas terbaru dari Part of Nonarara selain di luar bidang fashion ada Pak? Sebenarnya selain di bidang fashion itu kita juga ada bikin aktivasi-aktivasi untuk mendukung main produk kita gitu. Jadi ada kita kelas untuk misalkan kita merangkai bunga dari limbah perca tersebut gitu. Lalu kita juga ngecoba bikin untuk
ngejahit kayak perca-perca kecil gitu dibentuk bunga gitu, dan itu ternyata bisa buat activation buat brand Nonarara itu sendiri gitu. Berarti cukup menarik ya bagaimana Bapak melihat peluang ini. Tapi ada satu hal nggak yang Bapak pengen banget nih untuk mengembangkan part of Nonarara ini untuk sebagai bagian dari edukasi untuk masyarakat gitu? Well, sebenarnya kalau saya ngelihatnya adalah kayak tadi saya bilang ya, saya pelaku fashion gitu. Kalau kita bilang bahwa fast fashion itu sesuatu yang salah, sebenarnya enggak juga, karena di situ memang awalnya kan adanya fast fashion itu kan untuk memenuhi kebutuhan pasar juga ya, dimana ketika ada fast fashion berarti harga baju itu bisa ditekan dengan lebih murah. Tapi ketika harga semakin murah, ada nih kerakusan keinginan untuk membeli lebih, sebenarnya kan itu. Jadi sebenarnya keinginan saya ngelihat bahwa walaupun saya bergerak di industri fashion, sebenarnya kita tetap perlu mindful untuk menggunakan, untuk memanfaatkan baju-baju yang akan kita pakai gitu. Kita bisa ngelihatnya dengan misalkan sesimpel menggunakannya tidak hanya seperti tadi Bu Sandra bilang, tidak hanya sekali dua kali, atau misalkan bajunya udah sobek kita bisa tambal dengan ornamen-ornamen kain lain, itu juga jadi sesuatu yang menarik gitu. Dan sebenarnya kalau ngelihat Gen Z sekarang ini sebenarnya kreativitasnya jauh lebih besar gitu. Pak Dimas, boleh ditunjukin produk dari part of Nonarara ini? Oh iya, ini ada, saya buat Sorry. contohnya. Ini kira-kira pengerjaannya butuh waktu berapa lama Pak? Itu kalau untuk ngejahitnya sendiri sih 1-2 minggu selesai ya Mas. Cuman yang paling effort itu untuk ngumpulin kain-kain perca batiknya sampai memenuhi kuota yang dibutuhkan. Itu juga kalau dilihat tuh yang warna biru tuh lebih banyak lagi tuh variasi kain yang kita perlukan gitu. Untuk harganya dimulai Untuk dari range berapa? harganya itu saya nggak hafal, cuman sekitar 200 sampai 300 ribu gitu. Ini bagian-bagian mana aja Mas yang di itu yang warna-warni itu sebenarnya itu dari perca batik semua tuh, yang biru, hijau, pink gitu. Lalu kita juga memanfaatkan kain, kalau yang itu kain utuh, kain cembre, itu yang kita pakai sebagai landasan dari perca-perca batik itu gitu. Untuk produksinya masih dalam proses pre-order atau memang sudah langsung bisa dipesan? Itu ready stock. Ready Jadi, stock. produknya memang ready Untuk stock. pabriknya sendiri masih di Jakarta atau sudah? Masih di Jakarta. Oke. Untuk produknya kelihatan cukup menarik ya. Bagaimana kita bisa melihat variasi warna dari kain-kain perca yang memang sudah dikumpulkan, yang padahal dasarnya itu adalah limbah gitu, limbah dari sampah yang memang sudah tidak terpakai dan dimanfaatkan menjadi suatu karya atau fashion yang memang sangat sangat menarik dan memang bisa dipakai gitu. Dan selepas ini, setelah pariwara, kita akan membahas lebih dalam tentang solusi besar, kolaborasi dan masyarakat dalam gerakan ramah lingkungan. Tetap di Indonesia menginspirasi. Tapi di rumah tangga ini kan tidak ada yang mengawasi. Kita nggak tahu nih sampahnya dicampur apa enggak, dipilah apa enggak. Yang perlu lebih diintensify adalah gimana kita being mindful dengan apa yang kita pakai. Masih bersama saya Yehezkiel di Indonesia Menginspirasi. Tadi kita sudah melihat langkah-langkah kreatif dari part of Nonarara, dan sekarang kita masuk ke pembahasan utama dan solusi juga kolaborasi antara generasi muda. Untuk Cassandra, menurut kakak seberapa penting sih kolaborasi antara masyarakat, lalu juga ada UMKM dan industri dalam menangani limbah fashion ini, Kak? Oke. Menurut saya sangat penting karena masalah isu lingkungan, salah satunya adalah sampah, itu sebenarnya bukan hanya masalah dari pemerintah. Menurut saya itu harus udah jadi kesadaran semua masyarakat gitu. Karena di TPA itu adalah paling banyak sampah itu tertumpuk kan dari rumah tangga ya.
Sedangkan dari perusahaan-perusahaan atau industri mungkin Pak Dimas bisa menjelaskan tuh udah banyak beberapa peraturan yang mengatur limbahnya atau sampahnya. Tapi di rumah tangga ini kan tidak ada yang mengawasi. Kita nggak tahu nih sampahnya dicampur apa enggak, dipilah apa enggak, siapa yang mengawasi? Ya kan berarti yang harus mengawasi adalah diri kita sendiri. Nah caranya itu gimana gitu kan? Nah salah satu caranya adalah dengan edukasi. Edukasinya itu gimana gitu ya? Salah satunya adalah kolaborasi dengan beberapa komunitas, perusahaan-perusahaan, kampus untuk memberikan pemahaman tentang masalah isu lingkungan ini gitu. Salah satunya adalah sampah gitu. Gimana kita caranya dengan bijak memilah sampah, gimana cara kita membuangnya gitu, gimana cara kita mengatasi sampah. Karena menurut saya ini bukan hanya soal peraturan, bukan hanya soal praktisi industri gitu. Kayak Pak Dimas kan udah sangat bagus sekali kan gitu, peduli dengan hasil sisa sampahnya akan dijadikan apa. Tapi kan sebenarnya dari segini banyak masyarakat Indonesia, mereka peduli apa enggak gitu kan. At the end gitu Pak, Bapak udah bikin program, udah bikin ada berbagai macam cara untuk mengurangi limbahnya gitu. Nah sekarang tetap aja kalau baju yang dari sisa limbah fashion dibikin sama Pak Dimas, tapi kalian buangnya sembarangan, kalian bakar juga, kan sama aja bohong gitu. Jadi menurut saya emang sangat penting banget kolaborasi semua stakeholder, semua pihak untuk memberikan edukasi. Yang penting gimana caranya kita menangani produk itu, bukan hanya punya uang beli pakai buang, tapi gimana end up atau akhir dari produk kamu itu juga sangat penting gitu. Karena kan sampah nggak jalan sendiri kan, nggak jalan sendiri ke laut, nggak jalan sendiri ke sungai gitu. Nah kita yang bisa jalan, kita yang bisa mengatur sebenarnya sampah itu harus diperlakukan seperti apa gitu. Baik, kalau untuk Pak Dimas sendiri, harapan untuk generasi muda atau generasi Z dan Alpha nih yang akan melanjutkan bangsa Indonesia ke depannya, bagaimana pesan-pesan Bapak atau harapan Bapak untuk dalam generasi muda ini mengelola sampah gitu Pak? Sebenarnya generasi muda itu lebih aware daripada mungkin generasi kami ya. Yang perlu lebih diintensify adalah gimana kita being mindful dengan apa yang kita pakai. Kita harus bisa membedakan apakah ini yang seperti tadi Bu Sandra katakan, ini kita butuhkan atau memang cuman sekedar kita mau gitu. Ketika kita mindful dalam menggunakan apapun yang kita perlukan, yang kita gunakan, itu dengan sendirinya kita akan sadar bahwa semua limbah yang kita hasilkan itu akan balik lagi juga menjadi responsibility kita. Baik, sebelum mengakhiri segmen atau acara ini, boleh Kakak Sandra dan Pak Dimas untuk menyampaikan pesan gitu buat anak-anak muda yang ingin memulai bisnis kecil yang memang fokusnya adalah juga menjaga lingkungan, bukan hanya mendapatkan keuntungan. Mulai dari Kak Sandra dulu. Oke, bisnis itu kan sebenarnya tetap harus menghasilkan ya Pak. Kalau nggak jalan kan, gimana kita mau bayar karyawan gitu. Tapi yang paling penting adalah satu, sesuai permintaan apa enggak. Mau nggak mau kita harus sadar bahwa harus ada yang beli kan, demand-nya gimana, kemudian yang lagi hype itu apa, tapi juga tetap harus mempedulikan tentang lingkungan juga gitu, keberlangsungan lingkungannya. Tapi sekarang tuh semua aspek sebenarnya sangat bisa selaras kok sama kepentingan lingkungan gitu, banyak banget gitu, mulai dari pengadaannya gimana, mulai dari pengurangan emisi karbonnya gimana, mulai kita mengedukasinya gimana. Jadi menurut saya semua lini atau semua bisnis itu sangat bisa selaras sama lingkungan selama kita tahu gimana caranya, atau kita kalau sekarang tuh banyak banget namanya redemption di carbon offset kayak gitu. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang juga membantu lingkungan gitu, membantu kita misalnya kayak penanaman mangrove juga gitu, ada penanaman terumbu karang, pohon. Jadi sebenarnya bukan hanya kegiatannya aja yang sustainable, tapi efek dari kegiatan apa yang akan kita lakukan gitu, baik buat diri sendiri, buat masyarakat, dan juga buat lingkungan. Tapi tetap harus kreatif
dan harus berpikirnya tuh emang harus out of the box kadang, tapi tetap harus kata Pak Dimas harus tetap mindful dan tetap peduli lah gitu, karena at the end bumi ini kan kita hanya pinjam ya. Ya kan nanti akan diteruskan ke anak cucu kita, anak cucu kalian. Jadi menurut saya emang paling penting itu kita mengedukasi mulai dari sejak dini. Kalau sekarang di Kertabumi kita dari playgroup udah kita edukasi tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi sebenarnya kalau gaya hidupnya berkelanjutan, otomatis apapun yang dia lakukan, baik nanti dia buka usaha insya Allah, atau misalnya dimanapun dia berada, sekarang misalnya ada juga eco traveler gitu, semuanya itu pasti akan secara tidak langsung akan selaras dengan bumi gitu menurut saya. Baik, untuk Pak Dimas sendiri harapannya bagaimana Pak? Saya ngelihatnya malah waste ini sebenarnya jadi sesuatu yang opportunity buat generasi muda, karena sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan besar di sana yang butuh solusi dan mereka willing untuk membayar, willing untuk meng-hire generasi muda yang siap untuk memberikan solusi yang nyata gitu. Jadi sebenarnya di zaman ini waste ini bisa menjadi opportunity buat generasi-generasi muda buat menunjukkan kreativitas. Terima kasih Kak Sandra dan Pak Dimas atas pesan-pesan untuk generasi muda. Semoga pesan-pesannya bisa tersampaikan dan memang betul-betul bisa mengubah gitu bagaimana pola pikir masyarakat muda untuk mengelola limbah, khususnya limbah kain dan juga limbah fashion gitu. Dan hari ini kita bersama-sama belajar bahwa limbah bukan akhir, tapi bisa jadi awal nilai baru. Kolaborasi adalah kunci kreativitas, kesadaran, dan tindakan kecil bisa mengubah banyak hal. Dan yang paling penting, solusi dimulai dari langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Sandra dan juga Pak Dimas yang sudah bersedia hadir memberikan inspirasi untuk teman-teman di rumah, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi layaknya nama program kita Indonesia Menginspirasi. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Dan teman-teman sekalian, sudah waktunya kami pamit undur diri. Saya Heskiel, sampai jumpa di episode selanjutnya Indonesia Menginspirasi.